Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertakwa? Mendengar nama Sayyidah Fatimah tentu tidak asing lagi bagi kita. Beliau adalah putri Rasulullah SAW dan istri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Banyak kisah inspiratif dari beliau yang bisa kita ambil hikmahnya. Nah, apa saja kisahnya? Mari kita simak sama-sama. Kisah tasbih Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata kepada seorang muridnya, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai Fatimah, putri baginda Rasulullah SAW yang sangat beliau cintai?" Muridnya menjawab, "Tentu." Lalu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun bercerita, dengan tangannya Fatimah menggiling gandum sehingga timbul bekas di tangannya. Ia pun mengisi tempat air sendiri dan bekasnya terlihat di dadanya. Ia juga menyapu rumah dan bagian-bagian yang lain sehingga bajunya kotor dan lusuh. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW mendapatkan beberapa hamba sahaya wanita. Aku berkata kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Pergilah kepada baginda Rasulullah SAW dan mintalah pembantu kepada beliau agar dapat meringankan pekerjaanmu." Fatimah pun datang ke majelis baginda Nabi SAW. Saat itu di sana ada banyak orang dan ia memiliki sifat yang pemalu. Karena itu ia tidak berani menyampaikan maksud kedatangannya kepada ayahnya. Akhirnya ia kembali ke rumah. Keesokan harinya baginda Rasulullah SAW mengunjungi rumah kami dan berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, apa maksud kedatanganmu kepadaku kemarin?" Karena malu, Fatimah diam saja. Kemudian aku berkata, "Ya Rasulullah, ia menggiling gandum setiap hari sehingga timbul bekas di tangannya dan ia mengisi air hingga berbekas di dadanya. Ia juga selalu membersihkan rumah dan bagian-bagian yang lain sehingga bajunya kotor dan lusuh. Kemarin aku menyuruhnya mendatangi engkau untuk meminta seorang hamba sahaya." Dalam riwayat lain, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha berkata kepada baginda Nabi SAW, "Ya Rasulullah, aku dan Ali hanya memiliki sebuah alas tidur dari kulit kambing. Malam hari kami gunakan untuk tidur dan pagi hari kami gunakan sebagai tempat rumput untuk memberi makan unta." Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Wahai putriku, bersabarlah. Selama 10 tahun Musa alaihissalam dan istrinya hanya mempunyai satu alas tidur. Itu pun mantel Musa alaihissalam. Malam hari mantel itu dihamparkan untuk tidur. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetaplah menyempurnakan kewajibanmu dan pekerjaan rumahmu. Ketika kamu akan berbaring tidur, bacalah Subhanallah selama 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada seorang hamba sahaya." Kemudian Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha berkata, "Aku ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya." Hadis riwayat Abu Daud dari kitab Muwatta. Apa hikmah dari kisah di atas? Maksud ucapan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha adalah apapun yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya untuk dirinya, maka ia pun menerima dengan senang hati. Demikianlah kehidupan seorang putri pemimpin dunia dan akhirat pada zaman ini. Karena kita merasa memiliki banyak uang, jangankan pekerjaan rumah tangga, pekerjaan pribadi pun kita enggan melakukannya. Bahkan untuk menaruh gayung di harus pembantu yang mengerjakannya. Kisah di atas hanya menyebutkan bacaan ketika akan tidur. Dalam hadis lain disebutkan, setelah selesai sholat, hendaknya membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dan membaca satu kali, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Semoga apa yang sudah kita dengar, semoga Allah beri kita kepahaman. Dan jangan lupa untuk menyampaikan kepada sahabat kita yang belum mendengarkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.